Cuap-cuap happy with LMK Santo Laurentius. Hai guys. Hai. Jadi kita mau ngapain sih? Jemput Romo. Jemput Romo guys. Cucupi. Ini cucupinya kita karpul. Kenapa? Bisa? Ya, Iya, di kepala. buat kepala. Kalau mau dinaikin juga bisa. Dinaikin kanan kirinya. Oke, kita jemput Romo. Kita mau jemput Romo di Pastoran. Jadi sekarang kita mulai dari parkiran gereja. Lonceng. Parkiran gereja. Oke, bentar. Nah, ini nggak goyang guys. Nah, kita harus halo-halo aja. Ya. Pak, nabrak ini loh nanti. Itu kena mobil hitam. Kok kamu kan terasa? Gak bisa, ya lagi rekam loh Pak. Oh, Kamu kan terasa. jangan gitu dong Pak. Jadi ada Pak Indra guys. Pak, kita lagi rekaman loh Pak. Oke, ya Pak. Oke. Jadi kita hari ini mau ngapain ya? Kita hari ini mau random talks ya. Random Bener talks. gak? Iya, Bener iya. gak guys? Ngobrol santai kan? Kita ngobrol santai. Sambil jalan-jalan. Goyang sih. Nggak apa-apa. Jadi berasa beneran. Kayak lagi masih di jalan gitu ya. Berasa beneran jalan mobilnya. Beneran jalan. Selamat datang. Hai, ini udah direkam. Halo Romo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini juga satu lagi mau ngerekam banget. Iya. Romo say hi ke situ aja. Bisa dua-duanya. Ini kita belum perkenalan diri nih. Belum ya. Tapi tunggu. Kita pakai seatbelt dulu, Pakai Ci. seatbelt dulu, ya, Iya. maaf. Iya nih. Kita mau aja. Kita mau isi bensin dulu ya. Sambil ngobrol. Jadi perkenalkan, Kita opening dulu nggak sih? welcome Tuh, Cucupi. Cucupi episode 10. Oh, yeay. Tapi di episode 10 kali ini tuh temanya berbeda ya guys. Kita pakai carpool. Kita pakai carpool yang muter-muter di gereja. Jadi 30 menit kita muter-muter aja di gereja. Ya, sedih banget. Nggak jalan-jalan tapi muter-muter aja di gereja. Kita mau isi bensin dulu guys. Mungkin sebelum memulai episode pada hari ini mau perkenalan diri dulu. Saya formal banget. Nama aku Jessica, atau biasa panggil J, dan aku dari tim Cucupi. Halo, nama aku Sharon. Aku juga dari tim Cucupi. Aku Joshua sama dari Cucupi juga. Nama Vincent hari ini. Udah, Robin Dari dan Cucupi. Nama Vincent hari ini sebagai kayak penengah gitu kali ya. Bisa. Biar kita nggak melenceng Betul. ya. Kita nggak melenceng. Jadi kita mau ngomongin apa guys? Udah pada baca belum naskahnya? Sudah. Ini lagi Sudah. baca. Oke. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih, sambil Interview. menuju ke pom bensin ya. Apa Jadi boleh diceritain nggak sih kesibukan kalian tuh apa? Kayak kalau misalkan kalian lagi kosong tuh kalian ngapain? Terus kesibukan kalian tuh apa? Mungkin mulai dari kesibukan dulu kali ya, kesibukan masing-masing. Mulai dulu dari siapa tuh? Mungkin dari Romo kali ya. Kayak dia sibuk meromo. Meromo. Romo sibuknya apa Mo? Ya seperti biasa. Mo jangan kecilan suaranya Mo. Seperti biasa ya. Bisa. Kanonik, naik konsul, konsultasi. Ya kurang lebih begitu sih. Nah terus kalau Romo lagi kosong, Romo ngapain? Kalau lagi kosong gitu, apa Romo nggak ada kosongnya? Nggak ada. Siang biasa istirahat, terus olahraga dikit. Nah, kalau kalau siapa? Joshua Joshua gimana? Kalau aku tiap hari itu paling kerja ya, either bantuin orang tua punya usaha atau kayak lagi rintis bisnis juga sih. Kalau lagi kosong main sama teman kalau olahraga gitu lah.
J gimana J? Kerja masih cap nih, bikin cucupi tiap bulan. Jadi kita juga sebenarnya udah pernah ya sama Romo Vincent. Iya pernah, tapi di episode berapa ya? Episode 1 ya? Di sini. Saya episode di sini. Enggak, Natal. Iya, pokoknya episodenya ada di bawah sini. Terus Muncul. lupa, ntar muncul cling gitu. Bisa diklik dan nonton ya guys. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, aku kesibukannya sekarang kerja. Terus kalau lagi kosong paling bentuk apa ya? Paling jalan-jalan sama temen kayak healing tipis-tipis gitu lah ya. Healing tipis, ketawa-ketawa gitu. Kita hari ini kedatangan sponsor dari Titu. Nah, jadi aku pinjam satu. Nah, jadi ini kita ada yang versi snow-nya ya, guys. Ini namanya ya snow. Pokoknya ini harusnya snow. Terus yang yang Romo pegang ini sebenarnya ada glitternya, Mo. Ya, tapi harus dikocok dulu. Mohon maaf, Mo. Bentar titip, Mo. Oh, ada namanya ini juga glitter. Ya, jadi sebenarnya ini Titu tuh glitter ya. Glitter. Iya. Jadi ini sebenarnya kalau diaduk tuh ada ininya, guys. Ada glitternya gitu ya. Awas sampai jebur keluar. Iya. Ini kan dijagain. Tuh kelihatan gak sih ada glitternya tuh? Ada sih. Ya, Ada gitu, guys. glitter. Glitternya boleh diminum loh guys. Iya, glitternya boleh diminum kok, bukan yang Buat pesta. betul, Nah. yang tiba-tiba ada bling-bling di setiap baju dan muka ya. Ya Jadi, gitu, guys. mau coba? Kamu mau coba nih aku bukain? Boleh. Yang lain juga ambil dong. Udah, justru yang Udah. lain udah. Itu boleh dikocok. Gak berani ya ngocoknya. enggak, buat Awas. J. Oh, udah ini aku nih. Iya, itu lebih enak yang putih. Ya udah ini dikocokin dulu. Ntar kamu bilangnya ntar biur gitu. Nih, Kamu percaya kan sama aku? saya enggak. Ya, oke. Jadi dikocoknya emang harus kayak gitu ya, guys. Kalau enggak katanya cuma rasa susu. Ah, keren. Itu ini buka di mana sih? Titu Di ini Pasar ada di Modern. Pasar Paramount, guys. Hmm. Pasar modern. Ya, Pasar Paramount gak Dari di Serpong, Serpong. banyak soalnya pasar modern sekarang. Dan dibuat juga sama teman Kombo, komunitas of business. Betul. Kalau teman-teman ada bisnis bisa join. Yang punya orang gereja juga tadi ya. Betul. Yang punya juga masih muda, guys. Masih OMK. Masih seumuran kita, anak-anak OMK. Gimana teh glitternya enak? Enak. Oke, enggak kemanisan. Mana sih? Nah, oke, sempat terjadi pause ya teman-teman, nggak apa-apa. Tinggal lu lihat yang ini nih. Yang ini tadi jungkir balik kameranya. Kok bisa? Kok Oke. bisa? Gak apa-apa, nanti kita tinggal gabungkan ini semua. Betul. Enak ya, yang snow tuh nggak terlalu manis. Oh ya? Kamu mau cobain nggak? Boleh. Nih. Jadi ini yang snow guys. Ya ini yang snow. Lucu ya nama menunya snow. Ini enak nih. Ya kan enak. Cuma ya itu aja sih. Dasar wanita emang Wanita. kalau nemu yang enak langsung diganti. Betul dong. Ini taruh di sini aja. Ini juga enak sih. Aku lebih suka yang snow. Oke. Ini muat sih harusnya. Ada. Atau di kiri juga boleh. Ada botol. Geser ya teman. Buang. Sekarang kita mau sarapan bareng Sarapan di mana nih? di Big. Oh, Tapi di mobil. Sarapan. Di mobil. bisa. Kamu udah makan mau? Udah tadi pagi. Mau tadi pagi. Ya kenyang dong. Tapi Gak udah apa-apa siang, ya, J. mau nyemil-nyemil Udah mau. siang. Kayak makan brunch. Iya. Oke. Jadi tadi kamu udah ya pelayanan di gereja ya? Udah. Udah. Oke, kita Udah, lanjut udah, ya, lanjut. kita lanjut. Ya belum dong, kan nungguin kamu. Oh gitu. Iya. Kira tetap lanjut. Oh, ini ada pertanyaan tentang Romo nih, Mo. Kalau Romo tidak jadi Romo, kira-kira Romo bakal jadi apa? Ya apa ya? Ya paling kerja kantoran. Kerja kantoran. Romo nggak punya kayak cita-cita gitu, Mo? Kantoran. Kerja kantoran sambil buka bisnis. Bisnis. Combo banget. Kira-kira bisnis apa tuh, Mo? Jangan teh, Mo, soalnya udah ada nih. Iya, soalnya ada. Ntar ada saingannya, Mo. Iya.
Dalam 3 kata, bagaimana kamu menggambarkan diri kamu di masa depan? Dalam 3 kata. Strong. 3 kata. Ya sabar, mikir dulu. Iya, mau 3 kata. Ayo, Romo. Apa ya? Joshua udah Strong, ada belum? Independent. Loving. Care. Fulfill, Fulfill. terus happy. Sama sih ya, fulfill sama happy. Ya sama sih. Tapi tergantung porsinya Enggak, dulu Oh, apa. fulfilled, worldly and also fulfilled, worldly, heavenly. Wih. Bentar, Kita pesen make dulu guys. Kita mau pesen apa nih? Pada mau makan apa? Kentang aja gak sih? Pada kentang. Burger gitu-gitu. Sekalian brunch. Kentang deh, Mas. Oke, lanjut. Lanjut. Kenapa kalian Masih 3 kata nungguin tadi. gue? Ya masih 3 kata. Strong, independent, happy. Woman. Happy. Strong, independent, happy. Kalau Romo udah ada belum loh? Mungkin kalau dari aku 3 kata di 3 kata menggambarkan diri di masa Kentang. depan. Strong, happy. Strong, happy. Satu lagi. Gitu dong. Fabulous. Marvelous. Muda. Strong, happy. Strong, happy. Strong, happy. Dua doang udah, dua doang. Strong, happy, and loving aja. Loving. Jadi ingat ininya bir tahu, sharing, caring, loving. Ikut-ikutan biar Enggak kan keinget. keinget. Kalau Roma apa mau udah kepikiran belum? Saya selesai. Sulit deh berpikir. Happy. Boleh. Priok. Kemana kita? Ke Jalan Raya Serpong ini keluar. Iya. Belum pernah lihat sini mah. Ini tuh kalau misalnya malam tapi serem. Guys, ini kita udah mulai ke pertanyaan yang berat. Apa tuh? Walaupun random talk, tapi ada pertanyaan yang berat banget. Berat banget gimana? Kalian pernah punya penyesalan terbesar dalam hidup kalian? Wah. Langsung pindah tiba-tiba. Iya. Waduh. Ya silakan dong mau Iya. mulai dulu. Kayaknya. Oke. Mungkin kita jawabnya pernah atau nggak pernah aja kali ya. Biar sharing serius. Waduh. Aduh. Cuman maksudnya kayak mungkin kita jawabnya pernah nggak pernah aja lah ya, daripada diceritain kan. Itu kan gimana ya, private lah ya. Masa Ada berarti. pasti kalian semua kepo kan. Pernah, terus maksudnya kayak pernah atau enggak, terus gimana copingnya sekarang gitu ya? Ya bisa. Mungkin dari Joshua dulu kali ya, kayak dia udah siap deh, ada pertanyaannya. Mau nanya? Penyesalan ada sih yang dari kecil ya yang dirasain. Cuman justru kadang bukan karena ngebebanin jadinya punya penyesalan itu, justru kalau dihadapin dengan pilihan yang sama lagi tuh lebih sadar kalau oh ini dulu bikin nyesel, berarti sekarang nggak boleh lagi. Sakitnya sih udah lewat, jadi cuman pelajarannya tetap ada gitu. Tetap ada ya. Kalau Roma ada? Saya penyesalan. Penyesalan. Dor. Kan ada sih pasti ya. Ya. Ya pernah buat salah aja sih. Tapi udah lama. Jadi pelajaran. Ya kayak setiap orang pasti ada lah yang disesali. Kamu? Kamu jawab gak? Sebenarnya kalau dipikir enggak sih, enggak ada, kayaknya nggak nyesel. Setiap apa yang lakukan, ya itu benar, semua jadi pelajaran. Jadi kalaupun disuruh balikin waktu ya kan kita nggak tahu kita lakukan apa yang kita lakukan itu salah gitu loh. Apa yang kita lakukan yang kita pikir benar pada saat itu ya udah best case skenario yang itu gitu loh. Misalnya kayak ya biasalah misalnya SMP, SMA pengen keluar malam gitu kan, terus orang tua rasanya nggak ini, padahal ya pada saat itu kita mungkin mikirnya kayak seru sama teman-teman ya kan, kita dapat nih main sama teman-temannya, meski orang tua kita mungkin kecewa gitu kan. Dibilang nyesel sih enggak, cuma ada pelajaran lah di setiap
hal salah yang pernah kita lakukan. Mungkin kalau dari aku juga aku pernah punya penyesalan terbesarnya. Cuman Taruh di tangan gue. ini nih. Cuma aku jadiin itu buat pelajaran aku aja supaya kedepannya aku tidak ya sama kayak Joshua ya dijadiin pengalaman dan pembelajaran aja. Untuk kedepannya dihindarin supaya tidak terjadi penyesalan tersebut lagi. Ini masih hal yang berat juga. Kalau bisa putar balik waktu, tapi dengan pengetahuan yang ada, kira-kira kalian mau ngulang nggak? Enggak. Nggak. Nggak mau. Ya aku juga nggak. Kalian berdua Apa yang mau diubah? Terlalu mengiyakan semuanya? Iya sama sih. Ya kayak Kadang terlalu. ada istilahnya bite more than you can chew. Ya nggak sih? Jadi kayak Oh, kita merasa mobil ini loh. Kayak apa ya? Kayak ngerasa bisa ngapain aja gitu ngelakuin semuanya. Tapi sebenarnya kita udah keteteran gitu. Sama sih, ngeiyain Oke. semuanya juga. Gak enakan berarti. bukan Lebih ke- sebenarnya ya. Jadi mungkin masuknya jadi kayak people pleaser ya. Iya, Nah kayak itu yang kamu gitu. bilang tadi, people pleaser. Ya. Menyenangkan semua orang. Iya, padahal people diri pleaser. sendiri belum tentu seneng ya Mo. Iya juga ya. Bukan juga sih. Oh bukan juga, apa tuh? Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita Katolik nih, ya, Tuhan Yesus juga nggak nyenengin semua orang gitu. Ya banyak ada musuhnya juga ada. Ya, nggak ya ahli Taurat orang Farisi juga nggak dibaik-baikin. Ya gini ya nggak usah gitu ya. Ada orang juga misalnya juga ya nggak semua diturutin juga kan ya. Yang penting kalau kita kayak Tuhan Yesus juga, kalau kita tahu itu benar, kita harus berpegang sama itu ya Mo ya. Ya prinsipnya nggak bisa nyenengin hati semua orang. Betul. Setuju sih. Tuh. Apa kita McD lagi? Udah habis? McD lagi? Nah, Refill. satu lagi. Refill. Refill nugget. J. Mana deh? Letakkan di Nah, tanganku. kita ke McD lagi. McD lagi. Benar. Refill. Terus Aduh, nggak fokus. kira-kira nih guys, kalau kalian nih dikasih sama Tuhan punya kekuatan gitu, super power gitu, kalian mau apa? Denganmu. Jujur kalau aku teleport sih. Kalau kalian apa? Lagunya resah banget nggak sih ini? Bisa dijawab dulu nggak nih pertanyaannya? Apa ya? Apa? Melihat ingin berdua denganmu. Super power. Ya super power. Prediksi boleh nggak? Boleh. Jadi cenayang kan? Iya jadi Ya, cenayang. masa boleh depan. boleh. Kamu juga Kayak dukun di India. yang kiamat bisa dimundurin ya? Iya. Keren keren keren. Tapi kalau kita bisa lihat masa depan ya itu bisa lihat saham. Kayak atypical family ya. Atypical family. Ada tisu kok guys kalau mau. Atypical. Thank you. Tapi yang kamu bilang bener sih. Apa? Teleport. Teleport. Teleportasi guys. Jadi kalau misalkan kita lagi banyak masalah, mau kabur dari masalah ya tinggal teleport, bener gak? Amerika, Jepang. Jalan-jalan. Tanpa harus naik pesawat, ini Betul. bisa. Menarik. Tapi kalau kita mau kaya cepet ya itu bisa lihat masa depan gak sih? Betul. Jadi kamu melihat masa depan apa teleport? Dua-duanya. Gak boleh maruk satu. Melihat masa depan. Oh, Kalau Romo apa mau? kalau saya Media. coba sebutin apa super power. Coba aja. Super Ya, apa power aja, terbang, Oh, Laser. Baca pikiran nafas di orang. air, kontrol waktu. Bisa berubah jadi mobil. Ya bisa tiba-tiba berubah jadi ikan, burung. Terus apa lagi?
kontrol waktu aja, kontrol waktu Kontrol waktu. buat ngeberhentiin. Oh iya, bisa juga ya. Iya. Iya, boleh. Ada apa itu? Ya, contoh tidak punya pendirian tetap. Boleh aja. Lihat masa depan. Oh ya. Ya boleh dah tiga-tiga. 3 Iya. Human super. Lanjut. Oke, jadi lanjut ya. Kira-kira kenapa ya guys? Orang-orang di sekitar lingkungan kita kok sukanya gosip ya? Kenapa ya? Kenapa nih guys kira-kira? lagi. Kurang kerjaan. Mungkin kurang kerjaan ya, bisa. Mungkin kayak kurang kesibukan juga gitu. Ya sama sih sama kurang kerjaannya. Hidup orang lain ya orang mau. Betul. Kira-kira dari kalian gimana? Kayaknya sih karena kadang misalnya kita nggak saling kenal nih, terus orang tuh suka kenalan ngobrol hal yang mereka tuh sama-sama common gitu ya. Contohnya kayak di gereja, saya kenalan, lo kenal nggak sih yang ini gitu kan, akhirnya ngomongin orang-orang yang lagi diomongin gitu jadinya. Karena ngerasa kayak, biar gue deket sama misalnya nih A sama B gitu ya, kenalan sama B, tapi mereka berdua baru kenalannya basa-basi kayak kerja di mana lah, terus kan kayak nggak tahu mau ngobrol apa lagi. Ya udah cari topik yang lagi hot aja, terus ngomongin si C, D, E gitu. Jadi Bisa maksudnya kan? kayak dia berteman untuk apa? Karena bertemannya awalnya dengan ada- cara gosip gitu. gitu, itu kan Bonding orang ya. Ya cara Iya, ngebonding bisa. orangnya gosip gitu bisa. Bisa aja gitu. Ada yang kayak Ada, gitu kan? ada. Banyak malah. banyak banyak ya, banyak lumayan lah. Dan sebenarnya nggak cuma di lingkungan gereja sih, di setiap organisasi pasti kayak gitu. Betul. Kalau benar-benar nggak gosip, jadi binatang aja, nggak punya pikiran. Kayak nggak Iya kan, nggak bahkan punya. binatang aja masih punya common sense loh. Maksudnya kayak dia mau nyebrang aja tuh dia ngeliat kanan kiri dulu loh. Kambing di garing Serpong. Itu nyebrang nggak lihat kanan kiri, kambing di Ganis Serpong. Kelinci di rumah gua nggak lihat kanan kiri. Tapi kucing dia masih kayak ada takut-takutnya loh. Oh ya? Kucing, anjing Tikus kalau mau nggak? nyebrang tuh takut-takut dah. Kalau tikus ya udah bye bye. Makanya kalian suka ngeliat mayat-mayat tengah jalan kan tuh tikus. Itu. Iya juga sih. Gak punya common sense. Iya. Jadi gitu guys. Iya sih. Apa ya? Apa mau? Ya, karena keponya terlalu tinggi ya. Ini kepo juga sih. Terus kadang juga merasa apa ya, gua lebih Baik. baik, lebih benar. Ya. Angkuh ya, sombong. Jadi tapi sama bagi saya sih kan orang-orang kayak gitu nggak punya keberanian ngomong sama orangnya langsung, Oh. yang seharusnya selesai gitu ya kalau Ya. dia omongin gitu ya disampaikan aja gitu. Kalau beneran memang Ada concern masalah. gitu ya, Tapi nyampein baik-baik ya kan ya, Setuju. nggak usah Ngomongin di belakang. gitu. Nggak usah meledak, nggak usah ngomongin di belakang gitu ya mau. Gimana? Betul. Ya asalkan semua masalah kalau diomongin baik-baik pasti akan ketemu solusinya lah ya. Betul. Jalan tengahnya gimana. Ya diomongin masalah dia terima atau enggak ya udahlah. Yang penting istilahnya diomongin dan masalahnya selesai gitu ya. Mau ketemu solusinya atau enggak, yang penting kita udah ngomong dan kita tidak menjelekkan dia di belakang gitu ya. Kalau dari Joshua udah sama. Iya, sama. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Tapi kalian habis makan tuh aus gak sih? Aus ya. Bertitu lagi. Oke, kita minum lagi guys. Itu. Maksudnya Romo punya keanehan nggak gitu? Oh, nggak aneh sih, kebiasaan jelek aja ya. Ya udah boleh apa mau? Semua orang nggak sih? Ngupilnya dipeper ke orang lain apa gimana mau? Anytime. Oh anytime. Tapi itu kayaknya memang manusiawi Iya, gak sih? semua orang seperti itu. Yang lain ada gak mau? Yang lain ya. Nah, Apa ya? Kalau lagi apa ya? Kalau lagi mikirin apa ya?
ngelekin gigi. ngadu gigi atas Adu gigi, bawah. atas bawah. Oh, kalau Itu- aku tuh apa kamu susah belum? Iya, tapi bukan pas tidur ya. Kadang pas kebiasaan aja kalau lagi sendiri suka geretakin gigi. Emang gak ngilu? Nah, kebiasaan aja gitu. Namanya bruxism, guys. Udah search. Tapi itu bisa bikin gigi kamu kropos kan? Gak tau. Yaudah, kita stop. Oke, udah kamu cuma gituin gigi doang. Itu doang deh. Nah kalau aku tuh punya kebiasaan dari kecil sebenarnya. Apa Mungkin tuh? ini tergolong aneh kali ya. Kalian tahu gak sih kayak kalau anak kecil kan suka ngilik, Gilik. Gilik tuh apa? Kayak Itu kan gak ada yang tahu. misalnya kalau koko aku yang pertama dia kayak ujung bantal tuh dia pegang-pegang baru dia bisa tidur gitu. Nah kalau aku, kalian tahu kan guling kan diikat. Iya. Nah kadang kan dia kayak apa ya? Tuh, kayak ada buntelannya gitu kan? Kayak gimana ya? Iya simpulnya. Oh. Nah, aku tuh dari kebiasaan dari kecil aku pasti bilangnya tuh ngekilik itu gitu, ngekilik si simpul itu sampai Gilik itu ini. iya kayak nih contohnya nih. Sampai Ini kan ada dikeluarin. talinya nih. Gedein lagi, Syah. Terus kayak Nih. nih. Nah, ini kan. Nih, talinya tuh kadang aku suka giniin. Kayak aku Kayak giniin kucing, gitu. kayak kucing, Iya, kayak mijit-mijit. di gitu-gituin deh. Diginiin nih, guys. Terus sampai tangan aku tuh kapalan. Waduh. Oh iya. Beda Agak kan? adiksi ya. Nah, jadi nih sampai tangan aku kapalan tuh beda. Jadi gitu, guys, kebiasaan aneh aku dari kecil. Sampai sekarang. berarti? Ya, sampai sekarang. Wow. Sampai sekarang bahkan itu kadang ngelakuinnya tuh nggak disadarin gitu loh. Mhm, Kayak karena kadang-kadang udah kebiasaan iya, ya. karena udah kebiasaan. Hmm. Bahkan kalian aja nggak tahu kan ngilik gitu. Nah itu terus aku sempet sedih karena waktu itu guling kesayangan aku yang dari bayi dibuang. Dibuang. Why? Nggak tahu. Udah butuh. Iya udah butek kali ya mungkin makanya dibuang terus kayak Oh ya. terus Udah butek. kita lanjut. Pilih lagu. Oh ya. Oh pilih lagu dulu, Nyanyi dulu. nyanyi dulu karena udah capek ya mikir mulu dari tadi. Mikir nih. Lagu apa? Terlalu banyak ya ini. Apa yang harus dipikirkan ternyata? Pertanyaan. Posisinya ini lagi hujan juga ya guys kayak. Iya. Kita nyanyi. Lagi apa nih? sendu-sendu. Lagu apa? Lagu yang Nothing's gonna change. Apa ya? Mau nikah dia dari. Monik. Primadona aja. Prima Donna. Iman. Aduh ini gelang. Tatararan. Ini tulus juga enak. Kamu baru pakai lagi? Iya. Gelangnya? Jalan. Oh ya, udah. Tararararara. So yummy. Enak. Ntar aja. Pada tahu lagunya kan? Tahu kok kalau primadona mau. Enggak tahu. Tapi Iya. cuman tahu lagu primadonanya doang, refnya doang. Lihat Iya. duluannya aja. Ngomongin soal istri. Oke. By the way, kalau misalnya nih, ya kan ada yang lanjutin pertanyaan yang tadi juga. Kalau misalnya udah married, terus dia selingkuhin, Sebenarnya tadi pertanyaannya belum sih. nggak apa-apa, Oke. langsung aja. Kan Oke, ini cocok nih. betul. Itu pada ini belum? Pada bakal cerai nggak? Jadi misalkan kalian udah nikah nih, Terus diselingkuhin? bukan kalian sih, ya kalian Jay dan Joshua, Romo enggak. Kalian nikah, terus selingkuh nih pasangan kalian. Nah itu kalian langsung ceraiin atau gimana? Atau misalnya ada yang nanya ke Romo nih, kanonik, diselingkuhin, gimana? Cerai nggak? Kayak mungkin dari aku ya. Hmm, Kalau dari aku langsung ceraiin. langsung, Ya, tanpa basa-basi. ya sebenarnya diomongin dulu. Tapi kalau misalkan alasannya yang nggak masuk di akal ya aku bakal langsung ceraiin. Kalau kamu? Kalau berkali-kali tetap ngelakuin, ya udah cerai. Tapi kasih kesempatan dulu sih, tergantung alasan juga. Kalau misalnya emang dia hilaf, tapi kalau emang dia beneran gas udah nggak sayang ya buat apa gitu.
bisa kalau hal-hal kayak begitu udah ditahu di awal. Jadi pembatalan nikah nggak bisa Pas sudah nikah. alasannya pas sudah nikah. Oh, Gitu. Misalnya, oh ini baru bukan selingkuhnya setelah nikah baru tahu nih, nggak bisa. Kalau dia udah nikah selingkuh sebelumnya, baru seperti itu. jadi pas nikah harus diomongin dia punya kecenderungan ini. Iya, iya. Nggak hanya, makanya pasti Romo mancing gimana nih orangnya. Entah itu punya kecenderungan kayak gitu, entah punya kecenderungan misalnya nih pasangan kamu juga Suka sama jenis. Emosinya nggak stabil. ya emosinya semakin nggak stabil misalnya kayak gitu, atau misalnya pasangan kamu childish nih dalam artinya dia selalu dengerin orang tuanya dibanding pasangan. Tuh. Itu bisa juga, jadi ada kanon-kanon yang bisa dibuat pertimbangan tapi harus itu sebelum menikah. Kalau setelah menikah itu nggak boleh, kamu udah disatukan orang prinsipnya. Tapi kalau misalnya sampai membahayakan jiwa, KDRT. KDRT dan lain sebagainya, ya bisa dikonsultasikan lebih lanjut. Intinya kalau orang datang konsultasi ke saya nggak serta-merta langsung oh ya Cerai aja. gitu. Oh ya ini nggak bisa, kamu nggak bisa cerai, nggak bisa gitu. Nggak bisa diurus pembatalannya, nggak ada cerai sih kalau dia pembatalan, nggak bisa diurus pembatalan. Jadi harus dilihat case by case, dipanggil yang pihak yang dilaporin juga bisa dipanggil dengan saksi. Kalau misalnya yang serius ya gitu. Jadi memang selingkuh doang bukan jadi alasan kuat kalau balik lagi kalau belum diomongin di awal. Ya, Kalau dia udah nggak sayang? pasangan juga, ya pasangan juga dibicarain. Jadi intinya kita harus bicarain dulu satu sama lain gitu ya, mau baru memutuskan kayak ya udah cerai gitu. Tapi itu pun juga nggak boleh. Iya. Tapi masalah kalau misalnya udah satu kali selingkuh, 2 kali lah, misalnya berkali-kali, kan pasti juga pasangannya bakal yang kayak udah nggak akan percaya lagi. Pasti dia, misalnya dia pergi nih, ceweknya atau cowoknya pergi ke, oh ya aku lembur, dia mau beneran lembur, mau ternyata nggak lembur, pasti ya pasangannya di rumah kayak, lu beneran lembur nggak sih, udah kayak hilang kepercayaan gitu loh. Iya, Kan. itu kan di satu sisi juga membahayakan jiwa. Iya. Membahayakan Kalau jiwa. tiba-tiba dia jadi gila gimana mau? Ya gila juga sih, Enggak, maksudnya kayak tertekan. karena mungkin dia nggak punya temen yang untuk dia ceritain gitu ya, mau kayak masalah, atau dia takut gitu untuk datang ke Romo gitu. Jadi kayak dia cuman semua mendem aja sendiri gitu. Itu kira-kira bisa nggak ya kejadian yang kayak gitu gitu? Stres. Intinya bagi saya biasanya saya bilang ke pasangan yang nyelingkuh, pasti pasangan kamu udah punya trust issue di sini. Kamu harus terima gimana pun dia responnya ya. Kalau kamu pergi kemana dia masih nggak percaya, udah emang itu konsekuensinya. Jadi ya karena udah selingkuh. Tapi kamu harus buat dia kepercayaan itu balik lagi. Intinya ya dilihat case by case ya. Ya banyak. Udah dampingin yang kayak gitu. Kasihan. Jadi berat ya. Berat ya. Ini kita udah berapa menit ya? Nggak tau kan kepotong-potong. Ya ini bisa dilihat nggak sih udah mulus? Ini surat 11. Itu mukanya deket banget ya. Ngomong suaranya masuk nih. Masuk itu Cingson ada backup. Ya. Oh udah backup. Oke, mungkin kita lanjut lagi kali ya. Jadi gini guys, pertanyaannya makin kesini tuh anak-anak muda kayak kita tuh rata-rata pada maunya child free. Terus kayak jadi
Enggak, ternyata bukan child free. Jadi lebih milih buat gak punya anak. Iya, Jadi child free. banyak yang buat ya sama ya. Tapi ini kasus contohnya kayak Sampai aborsi. jadi banyak yang melakukan aborsi gitu loh. Menurut kalian gimana? Ya kalau kalian nggak mau punya anak, kalian jangan bikin. Daripada aborsi, dosa, bener gak? Aborsi kan dilarang. Iya. Tapi Membunuh. jangan bikin juga ngelarang. Oh iya. Enggak, tapi maksudnya kalau di dalam pernikahan ya kalau memang belum mau atau belum pengen ya maksudnya diusahakan untuk dihindari ya jangan sampai melakukan aborsi gitu aja sih. Kalau keceplosan terus punya anak ya udah. Itu Ya anak terima aja. gitu Ya, kan. salah. Mau lu child free atau enggak ya udah terima Anak gitu. Bahkan kan dia kayak di luar sana banyak ya yang mau punya anak tapi nggak kesampaian kan ya susah gitu. Bener gak Mo? Kalau saya sih dilihat dari tujuan pernikahan Katolik ya. Yang satu demi kebahagiaan, kesejahteraan pasangan itu yang utama. Kedua itu pengadaan keturunan ya. Karena ya tadi ya beranak cucu dan bertambah banyak lah ya. Ketiga merawat membesarkan anak dengan baik, merawat iman anak secara katolik. Tiga tujuan perkawinan itu. Kalau ditanya kanonik pasti tujuan pernikahan Katolik tiga itu. Makanya kalau nggak siap nggak siap Punya anak. Ya merit. punya pasangan, nggak siap kalau nikah itu nggak siap mau punya anak ya. Nggak mau direpotin pasangan, nggak mau nggak mau punya anak ini kan nggak terus juga nggak mau ngerawat dengan baik, ntar dulu deh gitu ya. Iya. Karena dengan tujuannya itu kalau ada misalnya orang kanonik dia bilang oh saya nggak mau punya anak dong, saya nggak bakal lulus nih, dan saya bakal rekomendasiin buat menikah karena dia nggak siap gitu. Kurang lebih segitu. Balik lagi Itu udah konsekuensi logis orang. Seorang udah merit. Kita kalau misalnya dia dua-duanya pasangannya secara ekonomi cuma mampu buat berdua, dia udah mending gak usah merit. Kenapa? Dia secara ekonomi cuma mampu hidup berdua tanpa anak. Ya, jadi secara ekonomi, financial, Dia diterima. jangan diaborsi. Iyalah. Pasti kalau orang pun yang secara ekonomis kurang mau menikah misalkan gitu ya, pasti mereka mengharapkan anak kalau mereka benar-benar mau gitu ya, keluarga. balik lagi tadi mereka tujuannya apa ya? Pasti kalau mereka kurang di keluarga yang bisa kurang mampu, mereka baru nikah terus kemudian punya anak, pasti mereka berusaha ya supaya anaknya tetap hidup bersama baik. Iya pasti sih. Gimana pun juga. Jadi ya kurang lebih begitu sih kita tentang Sebenarnya kita ada pertanyaan terakhir nih, Mo. Mungkin menutup episode kita hari ini. Jadi sekarang itu kan lagi banyak ya Mo yang melakukan kayak bayi tabung gitu. Nah sebenarnya tuh kalau di Katolik boleh gak sih? Bayi tabung. Ya bayi tabung. kalau bayi tabung, kalau dari ajaran gereja Katolik moral perkawinan, moral etis sebenarnya nggak boleh. Mengapa? Gereja Katolik
sel telur. sel sperma ketemu sel telur. Jadi kalau udah ketemu gitu ya, Udah jadi itu individu. udah jadi embrio, nah itu udah ada kehidupan. Maka kalau bayi tabung, kalian tahu nggak prinsipnya gimana? Kalau telurnya di- kalau lihat dari Google, bayi tabung itu kayak sel sperma dan sel telur diambil luar. dari pasangan suami istri. Kemudian di laboratorium kedua sel tersebut dipertemukan sehingga terjadi pembuahan. Hasil pembuahan ditempatkan dalam inkubator khusus sehingga berkembang menjadi embrio. Ya, kan sejak jadi embrio itu ada kehidupan. Terus yang prinsip kedua, gereja menghendaki anak dewasa dari tadi yang saya bilang siap meritnya dari persetujuan suami dan istri. Yang kedua, sejak pembuahan itu, sejak jadi pertemuan itu jadi embrio, nah itu udah kayak kalau prinsip bayi tabung tuh nggak mungkin ngambil satu sel sperma dan sel telur doang. Dia ngambil beberapa yang baik. Misalnya dalam kasus orang nggak subur ya, misalnya ada ini sel spermanya yang baik misalnya 10%, diambil yang 10%. Jadi diambil juga sel telur yang baik misalnya 10%. Ditemuin di cawan Coba. cawan Cawan nanti pepre. jadi masukin di kayak kulkas gitu ya. Nah nanti dilihat mana yang berkembang. Banyak Yang dong. baik yang berkembang embrionya nanti dimasukin ke rahim istrinya. Sisanya Saya dibuang. nah itu Itu sedang yang gagal-gagal. pembunuhan sebenarnya sih, dianggapnya begitu. Mana itu udah manusia. Selalu pasti ada pasangan suami istri yang Banyak. nanya ya gitu ya, Romo bayi tabung ya, saya tanya udah berapa tahun nggak punya anak dan lain sebagainya. Ya pandangan ini juga yang saya ngomongin gitu ya, bahwa ya itu tadi satu ya Tuhan mengendakinya ya dari persetujuan suami istri lahirnya anak. Terus kedua, kalau bayi tabung tuh prosesnya demikian, maka ada yang kedua. Dan begitu juga anak yang ditanam di rahim nantinya juga harus apapun keadaannya, misalnya dari awal yang baik tiba-tiba nggak baik harus diterima, nggak boleh digugurin. Terus kemudian yang terakhir, biayanya ini mahal sekali, kemungkinan gagal bisa banyak juga, termasuk yang udah dimasukin ke rahim juga bisa gagal, bisa seperti itu. Maka dengan pertimbangan ini silakan Pak Sutri yang misalnya yang dia tanya ke saya gitu, ini pandangannya silakan dipertimbangkan lagi. Kalau misalnya akhirnya dia tetap mau pusing buat apa namanya bayi tabung, urusan mereka itu. Kita hanya memberikan pandangan. Tapi kayak gitu sakit lagi nggak? Sakit lagi. Sakrilegi. Sakrilegi tuh kalau tidak menghormati nggak. Oh, Itu apa ya? nggak menghormati yang itu kan Imam. sakramen. Oh iya. Tapi Gak tau. Coba search. ya makanya Kita search guys. Nanti kita tulis di sini definisi. Sakrilegi. Sakrilegi. Intinya kita sebagai imam ya, saya memberikan pertimbangan itu ya. Dalam Ekaris. Bahwa kemudian Pak Sutri mengikutinya syukur, ketika Pak Sutrinya
sekali-kali kita berangkat pada balik lagi ke awal. Nah, itu pasar kan itu. Oh iya. Muter-muter jadinya. Ada juga yang begitu. Gitu guys, itu pendapat dari gereja Katolik ya, pandangan gereja Katolik. Berat ya. Berat. Jadi sunyi. Jadi sunyi. Padahal kita bertiga, berempat belum ada yang berkeluarga ya, tapi Iya, udah tapi udah anak gimana nih anak anak nih gimana? Kita ngomongin masa depan ya. masa depan ya. Efek hujan nih makanya. Iya, efek Hujan. hujan. Hmm. Jadi kira-kira dari pembicaraan kita hari ini benang merahnya apa nih guys? Random sih. Sebenarnya ini banyak yang bisa diambil ya. Tapi mungkin kalau dari topiknya tuh bener-bener random gitu Random, loh. iya. Kayak kalau mau dijadiin satu tuh Susah gitu. Bener-bener. Cuma mungkin kalau yang apa ya, untuk pelayanan gereja kali ya. Mungkin kalau dari aku nih kayak kesimpulannya tuh ya kita harus melayani tuh ngelihat Tuhannya, bukan ngelihat orang-orangnya. Jadi mau orang-orangnya kayak ya mungkin bikin kita dengki, kesel atau kayak marah, emosi gitu. Ya namanya kita pelayanan gereja, ya udah kita lihatnya Tuhan aja. Maksudnya itu ya dikesampingkan aja gitu. Karena kalau kita pelayanan terus ego kita makin tinggi ya bakal jadinya nanti dalam satu organisasi ya kita jadinya berantem. Karena kita lebih pilih ego kita gitu. Iya. Kalau saya dari sesi yang kali ini ya random aja. Tapi menurut saya ketika kita misalnya teman-teman OMK gini ya kadang jalan ya kita random juga ya. Tapi kadang sampai kita juga bisa sharing yang deep talk ya. Yang serius, yang bermanfaat gitu ya. Entah itu ilmunya, entah itu apa namanya, Pelajaran. ya pelajaran, jadi saling belajar menentukan itu baik ya, daripada bagi saya ketika jalan sudah random kok ngomongin orang udah ngomongin Gosip. orang setelah lagu di mobil, setelah lagu rohani lagi. Aduh. Nah, itu saya paling males ya gitu ya. Orang setelah lagu rohani di mobil Tapi gosip di mulutnya. seluruh perjalanan ngomongin orang, Betul. gosipin orang. Waduh, aneh bagi saya. Mendingan kita nyanyi-nyanyi biasa, Betul. ngomongin sampai bisa di top, bisa membantu orang lain juga tanpa harus ngomongin orang lain. Gitu kan ketemu-ketemu. Gitu teman-teman. Oke. Setuju. Kalau Joshua apa Jos? Setuju sih sama Romo. Ternyata kadang kita tujuannya pengen ngobrol satpam, ngobrol random juga, ternyata bisa di talk itu. Maksudnya kayak Membangun dan iya, bermanfaat. bener. Nggak pernah tahu kapan sebuah obrolan santai itu menjadi sebuah pelajaran kan itu. Betul. Orang tuh kelihatannya, nanti kalian lihat sini ya sekali-kali. Kalau dari kamu Oke. sendiri apa? Apa ya, random banget sih. Kayaknya yang aku terkesan tuh ini anak lagi ya aku terkesan itu lebih ke apa ya, kan tadi kita ngomongin soal perceraian dan aborsi, terus ada yang soal apa tadi bayi tabung gitu ya. Kayak menurutku ajaran Katolik itu sangat apa ya, kita kayak nggak ada bener-bener lu salah total gitu, atau bener oh ya boleh gitu, atau yang bener-bener yang salah hitam putih gitu ya. Tapi kayak kita mengajarkan apa ya, itu kayak tadi Rom bilang kan case by case gitu loh. Maksudnya sangat menerima sisi manusia gitu ya, misalnya pengen banget punya anak sampai bayi tabung gitu, padahal sebenarnya tidak boleh gitu kan, tapi masih di kadang apa ya istilahnya kayak dibolehin gitu kan, kalau misalnya case-nya itu dia pengen banget apa segala macam, siap dengan resikonya, konsekuensinya dan lain-lain gitu. Kayak sangat manusiawi gitu ya kayaknya, menerima dan ya itu sih bukan fleksibel ya, tapi ya menerima gitu dan kondisi manusia saat ini. Aku dapat itu teman-teman. Itu kesimpulan dari kita Kita semua. berempat, Jadi ya. mungkin sebagai penutup kita hari ini, terima kasih kepada sponsor kita, Terima kasih kepada Tito. Tito. Minumannya enak-enak dan variannya juga banyak. Nanti menunya bakal kita tampilin di sini. Sini. Bahkan Terus kalian kita- juga bisa kunjungin IG-nya di Titu
.pmpgs kalau nggak salah. Ya, nanti kita Nah, masukin pokoknya di ya. sini. Ya. Nah, Enggak itu official. oh iya itu. Ada di sini guys ternyata. Ternyata ada di gelas ya. Itu udah official. Oke, sorry guys. Oke, berarti jadi intinya sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Dah. Follow Instagram belum? Instagram kita ya, sama YouTube channel. Dah.